Cerita berlanjut ketika Natsuki Subaru sedang berlatih di semacam lapangan latihan, dan sekarang dia sudah jauh lebih fit dibandingkan saat pertama kali dipanggil ke dunia ini. Setelah buru-buru menyelesaikan latihannya, dia terbaring di tanah untuk mengatur napasnya, dan Beatrice datang menghampirinya, memuji usahanya. Sambil menghapus keringat, dia teringat bahwa sudah setahun sejak dia membuat perjanjian dengan Beatrice, dan dia berkomentar bahwa Beatrice masih lucu seperti dulu. Subaru juga menyebut kalau badannya sudah lebih berotot, tapi Beatrice hanya tertawa, menganggap itu lelucon. Subaru serius dan menunjukkan area latihannya kepada Beatrice. Tapi Beatrice masih nggak percaya kalau Subaru jadi lebih berotot, dan Subaru balas dendam dengan menggelitik Beatrice. Tiba-tiba, Petra datang memberitahu Subaru bahwa ada tamu di mansion, dan Emilia meminta Subaru untuk menemaninya menyambut tamu-tamu itu. Adegan beralih ke Subaru yang sudah di mansion Roswell, dan Mimi langsung melompat ke arahnya, begitu melihatnya. Mimi bilang kalau dia sudah tumbuh dewasa selama setahun terakhir, bahkan mengklaim dirinya sudah jadi perempuan dewasa. Tapi Subaru nggak yakin apakah tingkah laku Mimi cocok dengan perempuan dewasa. Subaru merasa sedikit kesal dan bertanya-tanya apakah Julius ada di sini juga, karena Mimi muncul. Tapi Mimi langsung meyakinkan Subaru kalau Julius nggak ikut. Mereka kemudian masuk ke dalam, dan Subaru bertemu Ram di depan ruang tamu. Seperti biasa, Ram menggoda Subaru karena sering bersama gadis-gadis kecil. Subaru langsung membantahnya, mengatakan kalau hubungan mereka itu murni, nggak seperti yang Ram maksud. Tapi Ram nggak terlalu peduli, dan Garfield mengundangnya masuk karena Emilia sudah menunggunya. Subaru mengintip sedikit ke dalam ruangan, tapi Ram langsung menendangnya masuk. Di dalam, Emilia memperkenalkan Subaru kepada tamu mereka sebagai ksatrianya, dan Subaru langsung bahagia banget mendengarnya. Setelah itu, Subaru memperkenalkan dirinya secara resmi, dan tamu itu memperkenalkan dirinya sebagai Joshua Euclius, dan dia menyebutkan bahwa dia datang mewakili Lady Anastasia. Mendengar nama belakang itu, Subaru langsung sadar kalau Joshua adalah adik Julius, dan dia nggak terlalu senang dengan fakta ini, tapi dia nggak bisa menyangkal kalau wajah mereka memang mirip banget. Mereka kemudian duduk untuk berbincang, dan Joshua bertanya kepada Subaru tentang gadis kecil yang duduk di pangkuannya. Mimi bercanda, bilang kalau itu anak dari Subaru dan Emilia. Subaru pun mengiyakan lelucon Mimi, tapi Emilia buru-buru mengungkapkan kebenarannya. Emilia pun menambahkan sambil bercanda bahwa dia cuma pernah sebatas ciuman sama Subaru, dan dia tahu kalau anak-anak nggak lahir cuma dari ciuman. Subaru kemudian menjelaskan bahwa Beatrice sebenarnya adalah roh hebat yang sudah membuat kontrak dengannya, dan Joshua terkejut mendengarnya. Hal ini berarti Subaru sekarang adalah ksatria roh, dan sebelumnya kakaknya, Julius, adalah satu-satunya ksatria roh di kerajaan. Mendengar ini, Subaru langsung teringat dengan pahit saat Julius membantunya menggunakan roh saat dia sangat membutuhkan pertolongan, dan dia nggak suka harus mengakui kenyataan itu. Beatrice kemudian menyebutkan bahwa dia tahu tentang adanya ksatria roh lain selain Subaru, dan dia berpikir kalau orang itu pasti luar biasa. Mendengar ini, Joshua, yang punya brother complex, langsung mulai menceritakan betapa hebatnya kakaknya. Dia begitu bersemangat sampai sadar kalau dia sudah berbicara terlalu banyak, dan Garfield menyuruhnya untuk mengurangi ocehannya sambil membandingkan celotehan Joshua dengan cemilan di dunia mereka. Mendengar soal cemilan itu, Mimi langsung lapar dan melompat ke Garfield, bilang kalau mereka harus makan cemilan itu bersama-sama lain kali. Setelah itu, Joshua mengungkapkan alasan sebenarnya dia datang ke sana. Dia memberitahu Emilia bahwa Lady Anastasia ingin mengundangnya ke sebuah pesta di kota air. Joshua menyebutkan bahwa Lady Anastasia juga sudah menemukan kristal mana yang selama ini dicari, dan dia memberitahu Emilia bahwa kristal itu ada di tangan seorang pedagang di Pristella. Ternyata yang mereka bicarakan adalah kristal mana yang mereka butuhkan sebagai katalis untuk mengembalikan Puck. Joshua dan Mimi kemudian pergi di sore hari, dan Otto memperhatikan kalau Mimi tampaknya suka sama Garfield, tapi Garfield dengan malu-malu bilang kalau dia nggak senang dengan hal itu sama sekali. Setelahnya, Subaru berbicara dengan Emilia, dan dia mengungkapkan rasa takutnya karena harus berutang budi kepada Anastasia. Namun, dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya seperti apa kota Pristella itu. Emilia memberitahunya bahwa Pristella adalah salah satu dari 5 kota besar di kerajaan Lubnica, dan kota itu indah dengan saluran air yang mengalir di seluruh kota.
Subaru membandingkannya dengan Venesia, tapi Emilia memperjelas bahwa Pristella adalah kota pintu air, bukan kota di atas air. Dia menjelaskan bahwa kota itu berada di tengah-tengah danau dan akan banjir kalau hujan turun. Jadi penduduknya membangun tembok-tembok tinggi di sekeliling kota dan juga memiliki pintu air untuk mengendalikan ketinggian air. Subaru berpikir bahwa kota Pristella lebih mirip penjara, dan dia bertanya-tanya kenapa Anastasia memanggil mereka ke tempat seperti itu. Emilia ingin percaya bahwa niat Anastasia baik, tapi Subaru merasa bahwa semuanya nggak akan semudah itu, mengingat Anastasia adalah salah satu kandidat kerajaan. Meskipun begitu, Emilia tetap mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Puck lagi, dan Subaru setuju dengannya. Setelah itu, mereka berbicara dengan Roswell tentang rencana pergi ke Pristella, dan Roswell setuju untuk mengirim Emilia dan Subaru ke sana bersama Otto, Garfield, dan Beatrice. Dia berpikir bahwa dengan Otto, negosiasi akan lebih mudah, dan Garfield bisa menjaga mereka kalau ada masalah. Pada malam harinya, Subaru seperti biasa menemui Rem yang masih dalam kondisi koma, dan dia menceritakan semua kejadian hari itu kepadanya. Keesokan harinya, kita melihat Subaru dan rombongan temannya dalam perjalanan menuju Pristella dengan kereta kuda. Otto menyarankan mereka untuk meninjau kembali kondisi seleksi kerajaan sebelum tiba di kota. Dia menjelaskan bahwa awalnya, yang perlu diwaspadai dalam seleksi kerajaan hanya Anastasia dan Duchess Crush, tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Opini publik terhadap Emilia mulai berubah sejak kemenangan mereka melawan Paus Putih dan Uskup Agung Sloth. Faksi Priscilla juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Setelah mewarisi wilayah mendiang suaminya, Priscilla dengan cepat menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang terguncang. Dan sekarang dia dihormati sebagai Putri Matahari, semakin mendapat momentum setiap harinya. Otto kemudian membahas tentang Felt, yang sebelumnya hanya punya Reinhardt sebagai keunggulan, tapi sekarang dia fokus untuk memperbaiki kehidupan orang-orang di daerah kumuh. Dengan cara berpikirnya yang fleksibel, Felt berhasil membawa reformasi besar. Meskipun belum ada yang tersingkir dari persaingan, keadaan Crush tampak buruk karena dia menderita amnesia akibat pertarungannya melawan kultus penyihir. Sementara itu, faksi Anastasia tetap kuat dari awal hingga akhir. Otto menjelaskan bahwa senjata utama Anastasia adalah kekayaannya, dan mereka dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan finansial. Otto mengakui bahwa dia merasa gugup karena kemungkinan mereka bisa berhutang budi kepada Anastasia karena perjalanan ini. Emilia pun meminta maaf karena membebani Otto dengan hal ini, tapi Otto tidak mempermasalahkannya. Ketika mereka tiba di gerbang masuk ke kota Priscilla, melihat penjagaan ketat di sana, Subaru semakin merasa bahwa tempat ini benar-benar mirip penjara. Namun, begitu mereka masuk kota, mereka semua terpesona dengan keindahannya. Saat mereka berkeliling kota dengan kereta, mereka mengetahui bahwa kota ini dibangun di atas danau menggunakan teknologi dari 400 tahun yang lalu. Emilia menjelaskan bahwa tata letak kota ini nggak masuk akal kecuali dilihat sebagai jebakan untuk menangkap gerombolan besar di timur, meskipun nggak ada catatan yang bisa mengonfirmasi asumsi ini. Subaru berpikir kalau kota ini dibuat seperti labirin, dan ternyata itu karena saluran air adalah rute utama transportasi di kota ini, yang membuat jalan-jalannya jadi rumit dan berliku. Dijelaskan juga bahwa di sini lebih banyak digunakan perahu Drake dibandingkan kereta Drake. Mereka pun tiba di penginapan yang sudah disiapkan oleh Anastasia. Subaru memperhatikan bahwa penginapannya terlihat seperti penginapan tradisional Jepang. Anastasia menyambut mereka, dan Subaru langsung gak senang melihat Julius yang ikut bersamanya. Julius berkomentar kalau Subaru gak banyak berubah meskipun statusnya sekarang sudah lebih tinggi. Otto mencoba memperkenalkan dirinya, tapi Julius lebih tertarik pada Beatrice karena dia mengenali Beatrice sebagai roh hebat, dan dia membungkuk hormat kepadanya. Subaru memperkenalkan Beatrice sebagai roh yang terikat kontrak dengannya. Namun, Beatrice berkata pada Julius bahwa dia berbeda dari Julius dan rohnya, dan sambil bercanda, Beatrice meminta Julius untuk membawakannya cemilan. Mimi tiba-tiba muncul, langsung memeluk Garfield begitu melihatnya, lalu mengajaknya menjelajahi penginapan bersama. Sementara itu, yang lain masuk ke dalam, dan semuanya terkejut dengan kebiasaan aneh duduk di lantai. Subaru berpikir bahwa mungkin di sini juga ada futon sebagai pengganti tempat tidur, dan kalau dia beruntung, mungkin dia bisa melihat para gadis mengenakan yukata.
Anastasia terkejut dengan pengetahuan Subaru tentang tempat itu dan mengatakan bahwa semua yang dia katakan benar adanya. Dia menjelaskan bahwa semua yang ada di sini memang dibuat dengan arsitektur ala Jepang. Subaru menolak untuk percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Otto kemudian mengungkapkan bahwa Pristella dibangun oleh Hoshin, pahlawan dari Kararaji. Subaru pun berpikir kalau Hoshin ini mungkin juga berasal dari dunia lain seperti dirinya. Anastasia kemudian langsung membahas tujuan utama mereka. Dia memberitahu mereka bahwa kristal yang mereka cari ada di tangan Heir to Muse Trading Company, dan Joshua sudah mengatur agar mereka bisa ke sana naik perahu. Otto bertanya lebih lanjut tentang orang yang memegang kristal itu, dan Anastasia menyebutkan bahwa orang itu lebih dikenal dengan gelarnya daripada namanya. Dia mengungkapkan bahwa dia disebut sebagai penggemar penyanyi diva. Setelah itu, kita melihat mereka menuju perusahaan dagang menggunakan perahu. Subaru yakin bahwa orang yang akan mereka temui pasti aneh, karena namanya juga sudah terdengar aneh. Saat di perjalanan, dia memperhatikan bahwa aliran air di sisi lain mengalir ke arah yang berbeda, dan dia penasaran bagaimana cara kerjanya. Emilia menunjukkan beberapa menara yang digunakan untuk mengatur aliran air di dalam kota, menjelaskan bahwa kristal mana digunakan untuk memanipulasi arus air tersebut. Otto kemudian memberitahu mereka bahwa mencemari air di kota ini adalah pelanggaran besar, dan meminta semua orang berhati-hati. Kita lalu melihat Garfield yang ketakutan terhadap air, memegang baju Otto sekuat tenaga. Sementara itu, Subaru tiba-tiba merasa mual dan hampir muntah. Yang lainnya melanjutkan perjalanan, meninggalkan Subaru yang duduk di tanah bersama Beatrice. Beatrice lalu menyuruh Subaru untuk memimpin si penggemar penyanyi diva ke yang lain, tapi Subaru malah bersikeras mengambil rute darat. Beatrice pun menuntunnya menuju perusahaan dagang. Namun mereka segera tersesat di gang-gang kompleks kota itu dan akhirnya tiba di alun-alun kota. Di sana mereka melihat seorang penyanyi diva sedang bernyanyi, dan Subaru mengomentari bahwa suaranya memang bagus, tapi lirik lagunya jelek. Mendengar hal ini membuat para penggemar yang berkumpul di sekitar penyanyi tersebut marah. Mereka melemparkan segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan ke arah Subaru. Subaru hampir saja menemui ajal, dan dia minta maaf kepada penyanyi diva itu yang mulai menyanyikan lagu lain setelah melihat Subaru dan Beatrice bersama. Subaru pun mulai ikut merasakan irama lagu itu, dan tidak lama kemudian dia mulai bernyanyi bersamanya. Setelah mereka selesai, mereka berdua melakukan high five, dan Beatrice bingung kenapa mereka bisa akrab tiba-tiba seperti itu. Subaru bilang padanya bahwa musik itu melampaui semua batas. Penyanyi diva itu memperkenalkan dirinya sebagai Liliana, seorang bard yang mencari nafkah hanya dengan suaranya. Dia bahkan menggigit lidahnya saat memperkenalkan diri, menunjukkan betapa canggungnya dia. Subaru bertanya apakah dia penyanyi diva yang sedang dibicarakan banyak orang di sini, dan dia dengan malu mengakui bahwa dia adalah orangnya. Mereka berpikir kalau dia pasti tahu jalan menuju Muse Trading Company, jadi Liliana pun mengarahkan mereka ke sana. Di perjalanan dia meminta mereka membayar untuk mendengarkan lagunya, dan Subaru mulai menawar biaya dengan dia. Tak lama setelah itu mereka tiba di perusahaan dagang, dan Liliana mencoba menyanyikan lagu lain. Subaru pun berpikir bahwa dia hampir seaneh Betelgeuse. Dia bertanya siapa itu, dan Subaru menjelaskan bahwa itu adalah seorang uskup dosa. Mendengar ini, dia sadar bahwa orang di depannya adalah Subaru Natsuki, si Kittymancer, dan Subaru tidak senang dengan julukan itu. Dia lalu menceritakan semua kisah legendaris seputar Subaru, dan dia terkejut bisa bertemu langsung dengan seorang legenda hidup. Dia membungkuk sebagai tanda hormat. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari dalam perusahaan dagang dan bertanya siapa Subaru dan Beatrice. Mereka menjelaskan bahwa mereka di sini bersama Emilia, yang seharusnya sudah ada di dalam. Liliana kemudian bilang ke Subaru bahwa dia punya beberapa pertanyaan untuknya, karena dia ingin membuat lagu epik tentang kisahnya, dan dia menawarkan untuk membantunya di sini, karena pewaris perusahaan itu sangat jatuh cinta padanya. Dia bergegas masuk ke dalam gedung sebelum Subaru sempat memikirkan tawarannya, dan dia berusaha menghentikannya. Sementara itu, kita melihat Emilia sedang melakukan negosiasi untuk kristal mana, dan saat berdiskusi, Kiritaka si penggemar penyanyi diva mendengar suara Liliana dari luar dan jadi khawatir. Tak lama kemudian, Liliana masuk ke ruangan dengan Subaru yang berusaha menahannya. Kiritaka pun marah melihat situasi ini.
dan secara tidak sengaja meledakkan ruangan dengan melemparkan kristal mana ke arah Subaru. Kemudian kita melihat Subaru yang sangat marah tentang kejadian tadi, dan dia berjalan kembali ke penginapan bersama yang lain. Di tengah jalan, Otto dengan sarkastis berterima kasih padanya karena telah merusak kesepakatan yang mereka miliki. Emilia mencoba menenangkan Subaru dan bilang agar dia tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi dia malah bertabrakan dengan orang asing yang aneh. Orang itu minta maaf atas kelalaiannya, bilang bahwa dia terpesona oleh kecantikan Emilia dan berusaha menyentuh rambut peraknya. Namun, Subaru cepat-cepat mengintervensi dan memisahkan mereka. Dia mengakhiri masalah ini dengan mengatakan bahwa kedua pihak sama-sama bertanggung jawab. Lalu orang itu pergi dengan berkata bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi jika takdir mereka bersatu. Otto kemudian menyebut bahwa mereka harus bernegosiasi lagi dengan penggemar penyanyi diva besok, dan dia pergi untuk menjalin beberapa koneksi di kota, karena ini adalah pertama kalinya dia di sini. Yang lainnya menuju penginapan, dan mereka melihat seseorang sedang bertengkar dengan Joshua di sana. Pria itu meminta untuk bertemu bos Joshua, tapi Joshua menolak untuk membiarkan orang yang tampak kumuh itu bertemu dengan Anastasia atau saudaranya. Emilia ikut campur dan meminta mereka untuk tenang, dan Subaru mengenali pria itu sebagai Chin. Orang itu adalah orang yang mencoba merampoknya saat pertama kali Subaru datang ke dunia ini. Pria itu menyatakan bahwa namanya adalah Rachins, bukan Chin, dan Subaru mencoba bersikap akrab dengannya, tapi Rachins mengklaim bahwa dia tidak mengenal Subaru. Garfield kemudian mencoba menghadapi Rachins, tapi dia merasakan kehadiran yang kuat di dekatnya dan menyadari bahwa Reinhardt berada di belakangnya. Dia menyerang, tapi Reinhardt berhasil memblokir serangan itu, dan mereka berdua saling menyapa. Subaru meminta Garfield untuk tenang dengan menyebut Reinhardt temannya, sehingga Garfield menghentikan serangannya dan memperkenalkan dirinya. Emilia kemudian meminta maaf kepada Reinhardt atas perilaku Garfield, dan mereka berbicara tentang pencapaian terbaru Feld. Namun, Reinhardt bilang bahwa pencapaian Feld tidak ada artinya dibandingkan dengan pencapaian Emilia. Dia meminta Subaru untuk menceritakan tentang pertarungannya dengan White Whale nanti, memberi isyarat bahwa dia tidak sepenuhnya asing dengan monster itu. Subaru bertanya kepada Reinhardt apakah dia mengenal Rachins, dan kita menemukan bahwa Rachins saat ini bekerja untuk Feld. Reinhardt memberitahunya untuk kembali, mengatakan bahwa dia akan mengurus sisanya. Rachins kemudian pergi, dan yang lainnya masuk ke penginapan. Subaru memperhatikan bahwa Garfield masih kesal karena Reinhardt dengan mudah menghentikan serangannya. Beatrice berpikir bahwa ini adalah pengingat yang baik bagi Subaru, bahwa dia bukan orang terkuat di dunia. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan untuk menunggu Anastasia, dan mereka menemukan Ferris dan Crush di sana. Wilhelm juga bersama mereka, dan kita secara tak terduga menemukan bahwa dia sebenarnya adalah kakek dari Reinhardt. Kemudian pertemuan dimulai dengan kehadiran Anastasia, dan kita menemukan bahwa dia telah mengundang semua kandidat untuk takhta di sini, kecuali Priscilla, karena dia melakukan segala sesuatunya dengan cara sendiri. Subaru kemudian mengetahui bahwa Crush dipancing untuk datang ke sini karena Anastasia mengklaim memiliki informasi mengenai Archbishop of Gluttony, dan Subaru sangat marah karena dia tidak memberitahunya tentang hal ini. Anastasia menjelaskan bahwa Crush adalah pembeli yang lebih baik untuk informasi itu, dan Subaru hampir tidak bisa menahan amarahnya, membiarkan Julius berpikir bahwa dia telah dewasa. Anastasia memberitahu Subaru untuk tidak khawatir karena Crush tidak berniat mengecualikannya dari masalah ini. Crush kemudian memberitahu Subaru bahwa dia sadar bahwa masalah ini juga menyangkut dirinya karena dia ingin membantu Rem. Dia setuju untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, dan saat itu Feld masuk ke ruangan. Reinhardt terkejut melihat pakaian santai Feld, meskipun dia memilihkan gaun yang lebih terhormat untuknya. Feld menjelaskan bahwa ini lebih sesuai dengan gayanya. Dia kemudian menunjukkan sedikit kesopanan dengan menyapa semua orang secara resmi dan duduk. Saat dia berbicara tentang bangunan aneh dan kebiasaan di kota ini, Anastasia memberitahu bahwa tempat ini memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan. Setelah itu, kita melihat Subaru duduk di kursi pijat, dan dia menyadari bahwa Garfield masih terlihat terganggu dengan kejadian sebelumnya bersama Reinhardt. Subaru memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia sudah cukup kuat, tetapi Garfield tidak puas dengan jawaban itu dan keluar untuk mendapatkan udara segar.
Subaru berpikir bahwa Garfield mungkin akan merasa lebih baik setelah istirahat semalam. Beatrice tiba-tiba muncul di sampingnya mengenakan yukata. Subaru akhirnya menyadari kehadirannya dan memuji penampilannya, dan dia semakin terpesona saat melihat Emilia juga mengenakan yukata. Orang-orang lain kemudian muncul dengan pakaian serupa, dan Subaru berpikir mereka semua terlihat hebat. Mereka semua kemudian pergi untuk makan. Di tempat lain kita melihat Garfield sedang menatap kota sendirian. Dia melihat hantu Elsa yang menghantuinya, tetapi dia sangat sadar bahwa itu hanya serpihan dari imajinasinya. Meski begitu, dia masih berjuang untuk mengeluarkannya dari pikirannya. Dia memberitahunya betapa lemahnya dia, dan bagaimana dia hanya bisa membunuhnya karena keberuntungan, bukan karena kemampuannya. Hal ini membuat Garfield marah. Dia kemudian keluar dari lamunannya, dan Mimi datang menghampirinya. Dia menyadari bahwa Garfield tidak dalam suasana hati yang baik dan menyuruhnya untuk santai dan mengikuti alur, karena dia lebih suka saat Garfield tertawa dan bertingkah bodoh. Garfield kesal dipanggil bodoh, dan dia mengejar Mimi saat dia berlari menjauh. Tak lama kemudian, dia sadar bahwa terus-menerus memikirkan kekurangan kekuatannya tidak akan membantunya, karena dia tidak bisa menjadi lebih kuat dalam semalam. Mimi lalu melihat sebuah perahu kecil yang hampir berabrak-abrakan dengan perahu yang penuh anak-anak, dan Garfield melompat masuk untuk menyelamatkan anak-anak dari tenggelam dalam sekali aksi. Anak-anak itu terkesima dengan keberaniannya, dan ketika mereka bertanya namanya, dia memperkenalkan diri sebagai Gorgeous Tiger. Mereka menganggapnya sangat keren. Setelah itu, kita melihat Subaru dan yang lainnya telah disajikan hidangan lengkap masakan Jepang. Subaru menikmati setiap suapannya, sementara Beatrice tanpa sengaja memakan sedikit wasabi yang membuat hidungnya terasa pedas. Di sisi lain, Garfield bercerita tentang kisah kepahlawanannya kepada salah satu anak yang dia selamatkan. Sambil mengantarkan anak itu pulang, Garfield bertanya apakah rumahnya dekat. Si anak mengungkapkan bahwa rumahnya tidak jauh, dan dia khawatir jika kakaknya akan marah karena dia tidak memberitahu bahwa dia keluar. Garfield bilang dia akan mengatasi masalah itu untuknya. Tak lama, kakak anak itu muncul dan memarahi dia karena pergi tanpa memberitahu siapapun. Garfield berusaha menenangkan kakaknya, tapi dia terdiam ketika melihat ibu mereka yang sangat mirip dengan ibunya. Setelah itu, kita melihat Subaru berjalan-jalan di luar malam hari, dan dia melihat Wilhelm. Melihatnya, Subaru berkomentar bahwa suasana ini sempurna untuk cerita cinta yang penuh kenangan. Wilhelm pun menghiburnya dengan cerita tentang dia dan istrinya, mantan Sword Saint. Setelah menyelesaikan ceritanya, Wilhelm memberitahu Subaru bahwa namanya kini sudah terkenal di mana-mana, tapi Subaru berpikir bahwa dia hanyalah orang lemah. Wilhelm membantah, mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang di sisinya dan mencapai hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Dia juga menyebutkan bahwa dia menyukai sisi lemah Subaru, dan ini mengarah pada situasi di mana dia dan istrinya menjalin hubungan. Hal ini sedikit mengangkat semangat Subaru. Wilhelm kemudian bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa berbicara dengan cucunya seperti cara dia berbicara dengan Subaru, dan Subaru terkejut bahwa dia dan Wilhelm tidak akur meskipun mereka keluarga. Wilhelm menyebutkan bahwa dia memiliki 3 penyesalan dalam hidupnya yang tidak bisa dia jelaskan, dan salah satunya adalah penyebab keretakan antara dia dan cucunya. Dia mengakui bahwa dia menggunakan pemburuan pembunuh istrinya sebagai alasan untuk melarikan diri dari penyesalannya. Dan sekarang dia tahu bahwa saatnya untuk mendekati cucunya, karena dia sudah menuntaskan balas dendamnya. Tapi dia terlalu takut untuk melakukannya. Subaru kemudian memberitahunya bahwa Reinhardt memang meminta dia untuk memberitahu lebih banyak tentang pertarungan melawan Whale Putih. Dan dia menyatakan bahwa Wilhelm seharusnya menjadi orang yang memberitahu cucunya tentang hal ini, karena dia sudah menunggu lebih dari 10 tahun untuk ini terwujud seperti dirinya. Di pagi hari berikutnya, kita melihat Subaru dan Emilia melakukan pemanasan. Mereka menyadari bahwa Otto tidak memulai harinya dengan baik, karena dia sedang muntah akibat mabuk. Dia menjelaskan bahwa dia harus pergi minum semalam untuk membangun koneksi, dan dia kebablasan. Dia lalu bertanya tentang keberadaan Garfield, dan Subaru memberitahu tentang perilaku sensitifnya saat ini, sambil meminta Otto untuk bersikap baik saat Garfield kembali. Subaru kemudian bertanya kepada Otto tentang rencananya untuk negosiasi hari ini. Dia mulai dengan bilang bahwa mereka harus mulai dengan tidak melibatkan Subaru,
tapi Feld langsung menyela. Subaru memperkenalkan Otto padanya, dan mereka penasaran apakah Reinhardt tidak bersamanya. Feld menjelaskan bahwa dia tidak mau diganggu oleh Reinhardt, dan tidak masalah meskipun dia tidak ada di sampingnya, karena dia bisa datang dengan cepat saat Feld memanggilnya. Tiba-tiba Reinhardt muncul dan bertanya kepada Feld apakah dia memanggilnya. Dan melihat ini, mereka jadi berpikir bahwa Feld dan Reinhardt memang akrab sekali. Setelah itu, kita lihat semua orang berkumpul lagi, dan Anastasia bergabung bersama Julius dan Joshua. Dia nanya di mana Mimi dan Ricard, dan Julius bilang bahwa Ricard belum kembali, sementara Mimi pergi dengan Garfield. Hitaro dan Tebi sudah mencarinya sejak mendengar bahwa Mimi tidak kembali semalam, dan Anastasia senang mendengar kabar itu. Dia meminta Joshua untuk mengambil surat dari gerbang utama, dan Subaru sadar bahwa surat ini ada hubungannya dengan kelaparan. Anastasia kemudian memberi perintah kepada pelayan untuk membawa sarapan, dan saat melihat penyajiannya, Subaru sadar bahwa ini adalah okonomiyaki. Emilia dan Beatrice lalu siap-siap masak okonomiyaki untuk Subaru, tapi mereka nggak terlalu jago. Beda sama Subaru yang udah pro banget. Dia bilang mereka harus coba masakan mereka sendiri sebelum disajikan ke orang lain. Kita juga lihat Reinhardt jago masak okonomiyaki, sementara Wilhelm kelihatan kesulitan. Tiba-tiba mereka dengar siaran, dan mereka jadi penasaran ini tentang apa. Anastasia ngasih tahu bahwa ini terjadi setiap pagi di sini, dan tujuannya untuk persiapan darurat, karena struktur kota ini nggak banyak punya jalur pelarian. Dari suara yang terdengar, mereka sadar kalau yang siaran adalah Kiritaka, dan dia bawa penyanyi untuk nyanyi lagu, yang bikin kecurigaan mereka semakin kuat. Penyanyi itu pun mulai nyanyi lagu tentang Wilhelm dan pertarungannya dengan Paus Putih. Dan ini memberikan keberanian yang Wilhelm butuhkan untuk menghadapi cucunya. Wilhelm minta Reinhardt mengajarinya cara masak okonomiyaki, dan Reinhardt setuju. Saat dia mulai mengajarkan kakeknya, tiba-tiba seorang pria mabuk masuk ke ruangan dan bilang bahwa sudah terlambat untuk mereka memperbaiki hubungan. Subaru langsung memberi tatapan tajam ke pria itu dan minta Julius untuk mengurusnya. Tapi Julius menolak, meskipun dia adalah wakil kapten kesatria Iwa, bilang bahwa mereka sedang dalam misi khusus hari ini dan tidak berada di bawah yurisdiksinya. Si pemabuk itu bilang dia cuma bercanda dan terus ngomong tanpa henti. Wilhelm langsung menutup mulutnya dengan bilang bahwa dia adalah ayah dari Reinhardt dan namanya Heinkel. Dia mengingatkan Wilhelm bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki hubungannya dengan cucunya, karena dia adalah orang pertama yang menyalahkan Wilhelm atas kematian neneknya. Mendengar ini, Wilhelm jadi diam, dan Subaru kesal sama dia. Tapi sebelum dia meledak, Emilia nanya ke si Heinkel kenapa dia datang ke sini. Dia malah mengejek Emilia, dan itu bikin Subaru marah. Tapi Emilia tetap tenang dan nanya lagi kenapa dia datang. Heinkel nggak punya jawaban, soalnya dia cuma datang untuk mengeluarkan komentar sinis kepada semua orang. Dan saat yang lain mau mengusirnya, Priscilla muncul. Subaru langsung sadar bahwa dia adalah yang membawa si Heinkel ke sini, dan Priscilla bahkan gak ingat siapa dia, meskipun pengawalnya ngingetin. Priscilla lalu bilang bahwa memang benar dia yang bawa Heinkel ke sini, dan dia melakukannya hanya untuk mencari hiburan. Subaru marah melihat dia main-main dengan kehidupan orang lain, tapi Beatrice menenangkannya. Anastasia lalu bilang kalau dia nggak pernah mengundang Priscilla ke sini, dan dia jelasin kalau Priscilla datang karena tahu tentang pertemuan ini. Feld langsung sadar bahwa Reinhardt bukan kepala keluarga Astrea, tapi kakek ini. Dia berpikir bahwa nasib mereka ada di tangan si kakek. Heinkel senang melihat Feld mulai memahami situasi, dan dia bilang kalau dia nggak berniat menyerahkan gelarnya kepada Reinhardt. Dia bilang akan mengambil kembali gelarnya sebagai tuan dan mengusir mereka semua, terus ngomong panjang lebar. Tapi Priscilla udah bosan dengan omongannya, dan dia langsung menutup mulut Heinkel dengan keras saat dia nggak mau dengerin. Setelah itu, Priscilla memanggil salah satu pelayannya, Schulte, untuk menarik Heinkel yang pingsan dan merawatnya. Schulte pun menyeret Heinkel keluar, sementara Feld bertanya-tanya apakah Heinkel serius mau mengusir mereka. Priscilla nanya, "Kalau dia serius, kamu mau ngapain?" Feld jawab bahwa dia akan minta Reinhardt supaya kakek itu menyerahkan warisannya, dan dia bilang suatu hari nanti dia akan bikin Priscilla menangis dan menyesali kesombongannya. Setelah itu, kita lihat Subaru yang frustrasi karena dia lagi-lagi membiarkan kemarahannya menguasainya. Julius datang untuk menghiburnya,
bilang bahwa kemarahannya itu justru bikin semua orang lain tetap tenang. Subaru merasa nggak nyaman mendengar pujian dari Julius, dan Julius berterima kasih padanya karena udah marah menggantikan dia. Subaru bilang dia cuma kesal karena udah muak sama si Heinkel itu, dan kalau Julius marah, seharusnya dia juga berani marah sendiri. Julius menjelaskan bahwa dia nggak bisa begitu, dan Subaru nanya, "Apa hatimu juga dipasangi armor kayak kamu?" Julius mikir dan menyadari kalau Subaru benar. Subaru kemudian penasaran apakah Heinkel pakai pengaruhnya sebagai anak dari Sword Saint untuk mendapatkan posisinya sebagai wakil kapten kesatria. Julius bilang itu salah satunya, tapi alasan utamanya adalah keluarga Astrea. Dia menjelaskan bahwa Heinkel saat ini adalah kepala keluarga Astrea dan akan bahaya jika dia memberontak karena perlakuan yang tidak sopan. Subaru jadi marah mendengar bahwa kerajaan gak mempercayai Reinhard dan Wilhelm. Dan Julius menjelaskan bahwa ini karena 15 tahun yang lalu, seorang anggota keluarga kerajaan diculik. Wilhelm dikirim untuk mencarinya, dan saat dia jauh dari ibu kota, ekspedisi istrinya melawan White Whale terjadi. Jadi dia nggak bisa ada di sana saat istrinya meninggal. Subaru menyadari bahwa kerajaan berpikir dia menyimpan dendam karena kejadian itu. Dan dia merasa kasihan sama Wilhelm karena dia tahu Wilhelm bukan orang yang seperti itu. Subaru bilang itu nggak masalah. Dan dia menyarankan Julius untuk berhenti jadi kesatria dan sesekali jadi dirinya sendiri. Setelah itu, kita lihat Subaru jalan-jalan sama Emilia dan Beatrice. Dan mereka tiba di alun-alun kota. Mereka bisa mendengarkan musik Liliana lagi. Dan Subaru merasa suaranya lebih keras dari sebelumnya. Mereka pun melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Dan kaget melihat Priscilla sedang menari mengikuti musik Liliana. Setelah penampilan selesai, Liliana memuji Priscilla karena gerakan tariannya yang luar biasa dan kerumunan pun mulai bubar. Priscilla juga memuji Liliana atas nyanyiannya dan Liliana memperhatikan Subaru. Dia bilang senang bisa menemukan Subaru di sini karena dia nggak bisa memenuhi janjinya kemarin. Priscilla kemudian bertanya pada Emilia ada apa karena dia terus menatapnya dengan intens dan Emilia menjelaskan bahwa dia cuma terkejut melihatnya menari seperti itu. Priscilla bilang dia hanya menari saat suasana hati memanggil, dan lagu dari penyanyi ini memang sangat luar biasa. Ini membuat Liliana jadi merona, dan Priscilla meminta Liliana untuk bergabung bersamanya sebagai penyanyi, tapi dia menolak, bilang kalau dia adalah seorang bard, dan ditakdirkan untuk diterbangkan oleh angin. Dia menjelaskan bahwa dia nggak bisa terikat oleh tanah atau seseorang, sama seperti pendahulunya. Dia bilang klannya hanya meninggalkan lagu-lagu di hati orang-orang, dan dia berencana untuk melanjutkan cara hidup seperti itu. Mendengar penolakan ini, Subaru dan Emilia yakin Priscilla bakal marah pada Liliana dan mencoba menyerangnya dengan pedangnya. Tapi anehnya Priscilla nggak melakukan apa-apa yang mendekati itu. Sebaliknya, dia justru memuji cara hidup Liliana. Yang lain pun kaget dengan ini dan Priscilla menyatakan bahwa dia nggak peduli jika Liliana nggak mau bekerja untuknya, karena seluruh dunia ini adalah miliknya. Artinya semuanya di dalamnya juga miliknya. Dan gak perlu dia untuk menjaga semua yang dia mau agar tetap terjangkau, karena dia bisa mendapatkan semuanya kapan saja dia mau, karena seluruh dunia ini adalah tamannya. Setelah semuanya tenang, Liliana memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu untuk mereka semua. Tapi sebelum itu, dia meminta Subaru untuk pergi mengambil beberapa camilan untuknya. Dia sebenarnya tidak mau, tapi dia bersikeras. Dan akhirnya dia setuju dengan enggan. Kita lalu melihatnya dalam perjalanan pulang setelah membeli camilan. Dan dia bertabrakan dengan Rachins yang kaget melihat Subaru di sini. Subaru mencoba bersikap akrab lagi, tapi Rachins nggak suka dengan itu. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas. Mereka melihat seorang wanita yang sedang berbicara kepada semua orang dari atas menara. Dan dia minta maaf karena mengganggu mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai uskup amarah bernama Sirius. Semua orang, termasuk Subaru, terkejut mendengar ini. Dan saat dia bertepuk tangan, semua orang menjadi tenang. Mereka semua mendengarkan dia, dan dia sekali lagi meminta maaf karena mengambil waktu berharga mereka. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia konfirmasi, dan dia siap menjawab pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki. Subaru dengan berani mengangkat tangan, bertanya apa yang dia inginkan. Karena dia memiliki 4 gadis yang menunggu kepulangannya. Dia meminta maaf untuk itu dan menyebutkan bahwa dia akan mengungkapkan alasan kedatangannya sambil menari. Gerakan konyolnya membuat semua orang tertawa.
Dan mereka segera mulai menikmati kebodohan ini, melupakan bahwa dia adalah uskup Amara. Sirius bilang kalau yang mau dia pastikan itu cinta. Terus dia bawa seorang anak cowok yang lagi diikat. Kita lihat anak itu nangis, bahkan sampai ngompol karena takut. Tapi yang aneh, orang-orang di sekitar malah ketawa dan ngejek anak itu, termasuk Subaru. Sirius lalu kasih tahu kalau anak ini sebenarnya berani, walaupun sekarang dia ketakutan. Dan dia memperkenalkan anak itu sebagai Luzbel Collard, umur 9 tahun. Dia ngomong kalau Luzbel ini punya teman masa kecil yang imut banget namanya Tina. Dan mereka punya hubungan yang saling peduli satu sama lain. Itu salah satu alasan kenapa Sirius lama banget mikirin siapa yang mau dia bawa ke sini. Dan akhirnya dia pilih Luzbel setelah dia minta banget buat bawa dia, bukan temannya. Dengar itu, kerumunan orang langsung bersorak gila-gilaan buat keberanian Luzbel. Kita melihat bahwa mereka semua bertindak sangat aneh saat ini, seperti terpesona oleh semacam mantra. Mereka menangis dan tertawa sekaligus, dan Sirius bertanya kepada mereka, apakah mereka semua merasa penuh kebahagiaan saat ini. Mereka menyebutkan bahwa mereka memang merasa bahagia. Lalu Sirius mengangkat Luzbel agar semua orang memujinya, dan dia menyatakan bahwa cintanya itu nyata. Namun tiba-tiba dia menjatuhkan Luzbel dari puncak menara, dan saat bocah itu terjatuh dan mati mengenaskan di tanah, orang-orang di sekitarnya juga mengalami nasib yang sama. Aktivasi Return by Death Subaru terjadi untuk pertama kalinya di musim ini, dan dia kembali ke waktu ketika Liliana memintanya untuk membawakan camilan. Dia teringat akan kematiannya yang baru saja terjadi, dan dia mulai merasa lemah di lututnya hingga akhirnya berlutut. Dia merasa mual, dan yang lain bertanya apakah dia baik-baik saja. Subaru menarik napas panjang, berusaha tenang, lalu bilang kalau dia baik-baik aja, cuma kena vertigo sedikit. Dia teringat kalau baru aja balik dari kematian, dan Liliana bilang dia bikin dia kaget setengah mati. Liliana juga bercanda kalau dia belum siapin lagu pemakaman, dan Subaru sadar kalau ini semua baru aja terjadi sebelum kejadian aneh di menara itu. Dia merasa harus buru-buru, lalu ngajak Beatrice ikut, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Karena Uskup Dosa sedang mengincar Emilia, dia khawatir kalau yang satu ini juga bakal datang nyari dia. Dengan pikiran itu, dia memutuskan buat ninggalin Beatrice demi melindunginya, sambil diam-diam ngasih pesan rahasia buat Beatrice supaya jaga diri. Beatrice sadar kalau Subaru lagi nyimpan rahasia lain dari dia, tapi Subaru janji kalau ada masalah, Beatrice bakal jadi orang pertama yang dia kasih tahu. Kemudian, Subaru bilang ke semuanya kalau dia mau keluar bentar buat cari udara segar dan beli minuman. Waktu mau pergi, Emilia ngingetin dia buat hati-hati. Subaru bilang, iya, tenang aja, sambil janji ke Emilia kalau dia bakal lindungin dia apapun yang terjadi. Lalu Subaru pergi. Adegan berikutnya langsung ke Subaru yang udah sampai di menara, dan dia ngelihat Luzbel lagi ngikat dirinya sendiri. Sementara Sirius nggak kelihatan di mana-mana. Subaru nanya ke anak itu, kamu baik-baik aja? Dia bilang kalau Luzbel gak perlu ngelakuin ini lagi. Tapi Luzbel jawab kalau dia udah janji, dan Tina bakal menderita kalau dia melanggarnya. Subaru berusaha nenangin, bilang kalau kota ini punya banyak orang yang bisa bantuin. Tapi Subaru sendiri mulai gemeter ketakutan. Kakinya nggak berhenti gemetar meskipun dia mau. Lalu, Luzbel muntah. Subaru juga langsung ikut muntah setelahnya. Dan Sirius tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sirius ngomong kalau rasa takut mereka itu adalah bukti dari kebaikan hati mereka. Dia langsung mencekik Subaru pakai rantainya, terus melempar Subaru dari menara, sambil rantai itu masih melilit lehernya. Gara-gara itu, Subaru kehilangan jarinya dan ngerasain sakit luar biasa, tergantung di rantai. Sirius malah menikmati penderitaan Subaru, sambil ngomong hal-hal gak masuk akal soal kebaikan. Katanya kebaikan paling bersinar kalau itu diberikan secara cuma-cuma ke orang lain. Dia mencekik Subaru lebih keras lagi, sambil nanya apakah Subaru bisa ngerasain keinginan mulianya buat nyelamatin Luzbel. Sementara itu, Luzbel juga ikut menderita. Sirius bilang, sekarang rasa takut Luzbel bakal ngalir ke Subaru, dan sebaliknya, rasa takut Subaru bakal ngalir ke Luzbel. Subaru mikir kalau semua yang dia lihat ini terlalu menakutkan, dan Luzbel ngompol waktu Sirius masih menahan dia. Sementara itu, Subaru terus menderita sampai akhirnya Sirius mengakhiri hidupnya. Adegan beralih ke Subaru yang tiba-tiba balik lagi di alun-alun kota. Dia nggak sengaja nabrak Liliana dengan kepalanya karena masih linglung. Emilia nanya, kamu lagi ngapain sih? Dan Beatrice bercanda kalau Subaru nggak perlu pakai kekerasan. Tapi harusnya Subaru mulai dengan menegur wink jelek Liliana.
Liliana pun bangkit dan bertanya-tanya apakah kedipan matanya benar-benar jelek. Subaru merasa mual dan sadar kalau dia harus tenang dan fokus lagi. Subaru tahu kalau dia harus buru-buru, tapi dia nggak bisa pergi sendirian. Jadi dia mulai mikirin rencana. Dia butuh seseorang yang bisa ngalahin Sirius dan kekuatannya. Dan orang ini harus cukup cepat buat sampai ke menara dalam 10 menit. Pikiran itu membuatnya teringat pada Reinhardt. Lalu adegan beralih ke Subaru yang meminta Rachins buat ngasih tahu di mana Reinhardt berada. Tapi Rachins menolak karena dia yakin kalau Reinhardt pasti bakal ngomel soal ini. Subaru akhirnya bilang kalau situasinya benar-benar genting. Subaru bilang kalau kultus penyihir bakal sampai dalam waktu kurang dari 5 menit. Rachins bingung dari mana Subaru dapat info itu. Dia ingat kalau Subaru memang pernah ngalahin si pemalas dari kultus penyihir, jadi dia memutuskan untuk memanggil Reinhardt dengan menembakkan mantra sinyal ke langit. Subaru berterima kasih, tapi gak lama kemudian Sirius muncul. Dia minta semua orang untuk mendengarkannya. Subaru berusaha menghentikan mereka, tapi terlambat. Mereka semua sudah di bawah kendali Sirius. Sirius senang karena semua orang terlihat tenang, tapi dia sadar kalau masih ada beberapa yang bebas dari kendali pikirannya, termasuk Subaru. Dia berusaha melawan saat Sirius mencoba mengendalikan pikirannya, tapi dia nggak bisa. Dan akhirnya Subaru juga jadi bagian dari massa yang sudah dicuci otaknya. Sirius kemudian memperkenalkan dirinya lagi. Dia minta maaf karena telah mengambil waktu mereka, dan bilang kalau dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Reinhardt akhirnya muncul, minta maaf karena datang terlambat. Dia berpikir kalau Rachins membuat keputusan yang tepat dengan memanggilnya, tapi dia sadar kalau ini mungkin ide Subaru. Reinhardt berhasil membebaskan Subaru dan Rachins dari mantra pengendalian pikiran. Di akhir, mereka berdua malah berakhir di sel yang sama. Subaru senang melihat Reinhardt akhirnya datang, dan Reinhardt bilang kalau mereka kelihatannya ada dalam masalah besar. Subaru langsung ngasih tahu kalau ini adalah seorang uskup dosa, dan dia punya kekuatan untuk mencuci otak orang. Melihat cowok berambut merah itu, Sirius bertanya apakah dia adalah Sword Saint, dan Reinhardt mengangguk, mengakui kalau dia memang benar, tapi merasa dirinya belum layak menyandang gelar itu saat ini. Subaru ngingetin Reinhardt bahwa bicara dengan Sirius bisa berbahaya. Reinhardt cuma bilang kalau dia akan melakukan apa yang dipanggil ke sini untuk dilakukan. Dia langsung menendang Sirius, dan Subaru memutuskan untuk membiarkan Reinhardt mengurusnya. Sirius pun menggunakan rantainya untuk menyerang Reinhardt, tapi dia dengan mudah menghindar, dan Sirius berpikir bahwa dia luar biasa. Reinhardt juga memuji Sirius, tapi dengan nada sedih karena dia jahat, lalu menyerangnya lagi. Sementara itu, Subaru berhasil menyelamatkan Luzbel. Luzbel khawatir soal Tina, tapi Subaru bilang mereka harus keluar dari sini dulu. Di luar menara, Sirius terlihat terkapar di tanah setelah dikalahkan, dan orang-orang yang masih di bawah pengaruh Sirius malah meneriakkan agar Reinhardt membunuhnya. Sirius bangkit lagi dengan gila, sambil bilang bahwa cinta itu adalah menyatu dengan seseorang. Reinhardt tanya ke Sirius apakah dia punya kata-kata terakhir. Sirius memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan peringatan. Dia bilang kalau uskup dosa lainnya gak sebaik dan sepolos dia. Kalau Reinhardt minta kata-kata terakhir dari mereka, dia bakal ketemu nasib yang mengerikan. Reinhardt bilang kalau dia bakal mengingat peringatan itu, dan dia bersiap untuk menghabisi Sirius. Subaru mulai merasa ada yang salah. Sepertinya semuanya terlalu mudah. Dan dia mencoba menghentikan Reinhardt. Tapi sebelum bisa melakukannya, Subaru terjebak dalam pengaruh sihir Sirius. Reinhardt kemudian membelah Sirius jadi dua dengan tangan kosongnya. Dan saat Sirius sekarat, dia berpikir bahwa dunia ini sungguh baik. Tapi Reinhardt tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa orang-orang di sekitar Sirius juga ikut terbelah, termasuk Subaru. Subaru kembali ke titik periksa sebelumnya, dan Liliana lagi-lagi minta dibawain camilan. Subaru, yang masih shock, menggenggam tangan Beatrice dengan erat, dan baru melepaskannya saat dia menyadari itu. Liliana heran dan bertanya kenapa Subaru tiba-tiba bertingkah aneh, bilang kalau Subaru hampir meremukkan tangan Beatrice. Subaru, sambil terlihat khawatir dan ketakutan, bertanya-tanya dalam hati, apa yang harus dia lakukan sekarang, karena bahkan Reinhardt pun gak bisa menangani situasi ini. Emilia nanya ke Subaru, kamu baik-baik aja? Subaru bilang kalau dia baik-baik aja, lalu nyuruh Emilia buat menikmati lagu Liliana. Dia bilang dia harus ajak Beatrice buat belanja.
Beatrice bingung dan heran kenapa tiba-tiba Subaru ngomong begitu, tapi dia sadar ada yang salah setelah melihat ekspresi Subaru. Setelah itu, Subaru pergi sama Beatrice dan bilang ke yang lain kalau dia bakal segera kembali. Adegan beralih ke Subaru yang lagi ngobrol sama Beatrice di gang kosong. Beatrice langsung nanya kenapa Subaru tiba-tiba begini dan minta penjelasan. Subaru ngasih tahu kalau kultus penyihir bakal muncul di alun-alun tempat mereka bakal menuju. Beatrice bilang gak perlu cemas karena dia gak butuh penjelasan lengkap. Katanya kata-kata Subaru udah cukup buat bikin dia percaya. Subaru merasa Beatrice adalah penyelamat hidupnya. Lalu Beatrice minta Subaru menjelaskan apa yang dia bisa, dan Subaru bilang kalau uskup dosa dari Wrath yang bakal muncul. Dia punya kekuatan untuk menyinkronkan indera dan emosi orang-orang. Singkatnya, orang-orang bakal berhenti menganggap hal-hal berbahaya sebagai sesuatu yang berbahaya. Kalau seorang merasa mereka dalam bahaya, orang lain juga bakal merasa begitu. Dan kalau seseorang merasa sakit, orang lain juga bakal ikut merasakannya. Kalau Beatrice sampai memenggal kepala uskup, hal yang sama bakal terjadi pada semua orang yang nonton. Subaru bilang dia kehabisan ide, dan itu sebabnya dia sekarang minta bantuan Beatrice. Dia sempat mikir buat ngajak Reinhardt sebagai kartu liar, tapi Beatrice bilang rencananya gak bakal berhasil. Dia menjelaskan kalau dia dan Reinhardt berdiri di medan perang yang sama, dia cuma bakal jadi gadis imut yang gak ada artinya. Beatrice melanjutkan bahwa Reinhardt adalah contoh nyata dari keanehan di dunia ini, dan kehadirannya aja udah bikin mana di sekitar mengikuti. Gak ada mage atau penguasa roh yang bisa menggunakan kekuatan mereka dengan benar saat Reinhardt ada di dekat mereka. Subaru sadar kalau ini artinya cuma tinggal mereka berdua yang harus mengatasi masalah ini sendiri. Beatrice bilang dia mungkin punya rencana, dan saatnya Shamak bersinar. Dia menjelaskan bahwa mantra Shamak memisahkan indera target dari dunia di sekitar mereka, dan mereka mungkin bisa menyelamatkan yang lain kalau mereka pakai Shamak pada semua orang. Subaru merasa mereka bakal baik-baik saja selama punya mantra ini di tangan, tapi Beatrice penasaran kenapa Subaru begitu percaya sama mantra ini. Setelah itu, kita lihat Subaru dan Beatrice menuju menara sambil berpikir kalau mereka cuma perlu pakai Shamak. Di tengah jalan, mereka ketemu Emilia. Subaru heran kenapa Emilia ada di sana, dan Emilia bilang kalau Subaru tadi bertingkah aneh, jadi dia memutuskan buat mengikutinya. Beatrice bilang mereka udah minta Emilia buat nunggu di taman, tapi Emilia ngasih tahu kalau Priscilla bilang dia bakal nyesel kalau nggak segera ngejar Subaru. Emilia lanjut ngomong kalau dia sebenarnya berencana balik kalau nggak ada apa-apa, tapi dia tahu kultus penyihir bakal datang karena dia sempat dengar obrolan mereka. Subaru senang lihat Emilia mau membantu, tapi dia tetap nyuruh Emilia buat balik. Emilia menolak, bilang kalau dia nggak akan balik meskipun Subaru memintanya, karena urusan kultus penyihir ini juga melibatkan dia. Subaru mulai kesal, tapi Emilia bilang kalau berpura-pura marah nggak akan berhasil. Dia bilang kalau Subaru marah, itu cuma bikin dia terganggu kalau memang dia yang salah. Tapi sekarang, justru Subaru yang gak masuk akal. Dia bilang Subaru cuma bakal menyakiti diri sendiri kalau gak izinkan dia membantu. Emilia juga bilang Subaru bakal terluka kalau dia terus mencoba melindunginya sendirian, dan dia gak bisa diam saja melihat itu terjadi. Emilia bilang ke Subaru kalau dia bakal bertarung kalau Subaru juga bertarung. Dan sama seperti Subaru ingin melindunginya, Emilia juga ingin melindungi Subaru. Dia nunjukin kalau Subaru kelihatan seperti hampir menangis sekarang. Dan Beatrice bilang kalau Subaru sebaiknya menyerah aja. Subaru lalu bilang kalau kemungkinan besar kultus penyihir menargetkan Emilia. Dan dia minta Emilia buat hati-hati dan utamakan keselamatannya di atas segalanya. Adegan kemudian pindah ke menara, dan begitu Sirius muncul, Emilia langsung menyerangnya dengan mantra S. Tapi mereka sadar kalau orang-orang di sekitar mereka udah di bawah kendali Sirius. Mereka mulai mengelilingi Emilia dan yang lainnya, dan Subaru minta Beatrice buat pakai Shamak. Tapi Beatrice bilang kalau dia ternyata salah hitung. Dia jelasin kalau ini bukan mantra biasa, lebih seperti kutukan atau guna-guna. Sirius sedang memanipulasi jiwa mereka langsung. Dia berpikir kalau Shamak nggak bakal cukup untuk melawan ini. Sirius berhasil keluar dari mantra S yang Emilia gunakan. Dia bisa mencium keberadaan Emilia di sekitarnya, dan itu bikin dia marah. Dia bertanya-tanya apakah Emilia masih gak puas, walaupun sudah mengambil laki-lakinya. Dengan penuh amarah, dia teriak ke Emilia.
bilang kalau dia bakal membakarnya sampai jadi abu. Subaru berpikir kalau Sirius ini benar-benar beda dari yang terakhir kali dia lihat. Sirius mulai melontarkan beberapa kata kebencian ke Emilia. Emilia bingung dan nanya kenapa Sirius marah sama dia. Tapi dia juga minta supaya Sirius membebaskan orang-orang di sekitarnya, karena ini nggak ada hubungannya sama mereka. Sirius dengan marah bilang supaya Emilia diam dan merayu di kakinya, minta maaf. Emilia merasa kayaknya nggak bisa ngomong baik-baik. Jadi dia menyerang Sirius dengan pedang es, dan mereka mulai bertarung. Sirius berhasil mematahkan pedang Emilia, tapi Emilia cepat-cepat bikin 2 pedang es lagi dan bertarung menggunakan kedua pedangnya. Dia pakai sihir esnya buat menyerang dengan berbagai senjata, sementara Subaru dan Beatrice dikelilingi oleh kerumunan. Subaru minta Emilia untuk tidak membunuh Sirius dulu. Emilia ngerti, dan Beatrice menggunakan mantra pada Subaru supaya dia bisa melompat tinggi dan mencapai puncak menara. Di sana, Subaru menemukan Luzbel dan membebaskannya. Sementara itu, Emilia dan Sirius terus berkelahi, dan Sirius merasa cemburu dengan penampilan Emilia dan suaranya yang manis. Dia bilang kalau semua itu yang dia gunakan untuk menawan pria yang dia cintai dan mencurinya dari Sirius. Sirius menyebut Emilia sebagai seorang pelakor, dan Emilia minta supaya Sirius jangan asal menuduh. Dia bilang penampilannya sama dengan wanita paling keren di dunia, dan dia mengancam akan marah kalau Sirius terus ngomong jelek tentang penampilannya. Sirius menjawab kalau dialah yang berhak marah, lalu dia membungkus dirinya dengan api ungu. Emilia langsung menyerang, menerobos api di sekeliling Sirius. Tapi dia melihat kalau Sirius udah mengambil seorang anak sebagai sandera. Ternyata anak itu adalah Tina, dan Sirius melemparnya ke samping untuk menyelesaikan Emilia dengan apinya. Subaru panik melihat ini, tapi tiba-tiba pria yang muncul sebelumnya menyelamatkan Tina dan bilang bahwa dia datang untuk mengambil kembali istrinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai uskup keserakahan, Regulus Cornelius, dan bilang kalau dia datang untuk menjadikan Emilia sebagai pengantin ke-79-nya.